Kembali lagi di Ayu Podcast, podcastnya ASN Indramayu. Saya ini berhubungan dengan layanan kepegawaian ya. Masih banyak ternyata ASN yang tidak tahu mengapa kita berubah menjadi layanan yang sifatnya digital. Kita minimal bisa meminimalisir kesalahan, keterlambatan, dan hal-hal negatif lainnya dalam layanan kepegawaian ini. Indramayu harus melengkapi yang namanya simak ayunya, dilihat lagi datanya sudah benar atau belum. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu, rekan-rekan ASN semua tidak mencantumkan data yang benar, kamu juga akan kesulitan dalam mengaplikasikan Siap WA ini, memberikan info-info kepegawaian terbaru kepada Bapak Ibu kan susah. Karena apa? Ternyata nomornya tidak aktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat ASN Indramayu. Kembali lagi di Ayu Podcast, podcastnya ASN Indramayu. Perkenalkan, saya Deddy Suherman, analis sistem informasi pada bidang PPI. Bersama saya hadir juga Ibu Sukma Citra Pertiwi, Kepala Bidang Pengadaan Pemberhentian dan Informasi. Kali ini kita akan bahas mengenai topik yang cukup hangat ya, WA Blast dan chatbot untuk layanan aplikasi kepegawaian. Langsung saja kita ke topik pertama. Tapi kok bajunya Bu Citra tidak seperti biasanya ya? Ini kayak anak sekolah, Bu. Iya. Tampil beda ya, tampil Mas beda. Deddy, Iya, betul, Bu. Nah, kebetulan saya sedang mengikuti Diklat Kepemimpinan Administrator Angkatan 3 Jawa Barat sampai dengan bulan September. Jadi bajunya beda, Mas Deddy, pakai baju hitam putih kayak anak sekolah. Iya, Bu. Makanya pangling. Pangling. Padahal kita setiap hari ketemu ya. Iya, pangling. Baik nih Bu Citra, berarti dengan Diklat PKA ini berarti ada semacam inovasi ya Bu ya yang akan Ibu bawakan ya? Ya. Jadi Mas Deddy, dalam Diklat Kepemimpinan Administrator ini, masing-masing peserta ini harus membuat semacam inovasi untuk kepentingan organisasi yang sekarang tempat dia bekerja ya. Nah, kebetulan inovasi saya ini berhubungan dengan layanan kepegawaian yang ada di BKPSDM. Namanya adalah Siap WA, yaitu Sistem Informasi Kepegawaian Berbasis WhatsApp. Seperti itu. Jadi tujuannya apa? Sebenarnya tujuannya untuk mempermudah para ASN untuk melakukan layanan kepegawaian. Apapun itu layanan kepegawaiannya, nanti kita akan menyebarkan melalui WA kepada masing-masing personil, masing-masing ASN yang di Kabupaten Indramayu. Oke, jadi memang Ibu itu mengambil ide ini karena memang pengalaman Ibu sendiri ya sebagai seorang kepala bidang di pengadaan pemberhentian informasi tentunya mengalami ya Bu ya terkait kendala-kendala penyampaian informasi kepada ASN. Tentunya ada trouble-trouble seperti itu. Tentunya dengan inovasi Siap WA ini tentu akan mengatasi problem-problem ini ya Bu. Sebenarnya kalau masalah problem memang akan selalu ada ya, tidak akan teratasi sepenuhnya, tetapi kita minimal meminimalisir hal-hal negatif yang mungkin terjadi. Jadi sebenarnya latar belakang dari Siap WA ini berangkat dari evaluasi yang kita lakukan. Jadi setiap hari Rabu BKPSDM khususnya bidang PKAP melakukan yang namanya keliling ke kecamatan-kecamatan dan mengumpulkan para ASN. Di situ kami memberikan semacam informasi mengenai kepegawaian, dan ternyata dari hasil evaluasi itu yang terjadi adalah banyak ASN yang tidak terinform mengenai layanan kepegawaian.
Jadi mereka selalu beranggapan bahwa pelayanan kepegawaian itu rumit banget sih gitu tuh. Iya betul Bu ya. Dan kadang-kadang mereka tidak tahu sebenarnya saya tuh naik pangkatnya kapan ya, kapan sih naik gaji berkalanya, atau sebenarnya ngurus gaji berkala itu gampang ternyata gitu. Ketika itu kamu menyadari, oh ternyata informasi itu tidak sampai seutuhnya kepada para ASN. Dari situlah kami kemudian mempunyai ide bersama teman-teman bidang PPI ya, terutama dari tim IT. Ada Mas Fani, ada Mas Didit, Mas Dedi juga ini sebenarnya ya yang terlibat di dalamnya. Bagaimana supaya informasi tentang layanan kepegawaian ini bisa sampai kepada para ASN person to person gitu. Jadi nggak pakai lagi pihak ketiga gitu ya, maksudnya kadang-kadang kan calo lah ya. Tapi kadang-kadang juga lewat umpeknya, tapi mungkin kadang-kadang para umpek ini kan banyak kesibukan, jadi kadang-kadang lupa terinform gitu. Nah, jadi nanti dengan layanan Siap WA ini, melalui informasi kepegawaian yang kita sampaikan melalui WhatsApp ini, kami berharap bahwa informasi sampai kepada ASN itu secara personal dan mereka belajar untuk, oh iya ternyata saya kurang ini, oh ternyata saya sudah waktunya naik pangkat, dan untuk sebagai uji coba, kita akan uji cobakan kepada layanan pensiun terlebih dahulu, karena memang untuk layanan pensiun ini kan sangat riskan sekali ya Mas Dedi ya, terutama karena memang pengurusannya sebenarnya rumit tidak rumit sih, sekarang pun sebenarnya sudah kita paperless ya. Permudah ya Bu ya. Sebenarnya sudah paperless, akan tetapi informasi yang tersampaikan kepada mereka yang akan pensiun itu rata-rata belum terinform dengan baik, dan mereka rata-rata masih tergantung kepada umpeknya gitu. Jadi kita berharap dengan layanan Siap WA, terutama uji coba untuk pensiun nanti, para ASN yang akan punya tugas dapat mengecek dan dapat istilahnya itu menelusuri sebenarnya SK pensiun saya sudah terproses atau belum, terselesai atau belum, dan apa saja kekurangannya, dan secara data sudah disiapkan. Berarti memang ini munculnya dari belanja masalah gitu ya Bu ya? Ya, bukan belanja ini ya, bukan belanja masalah yang dilakukan oleh bidang PKAP di setiap minggunya keliling-keliling, ternyata ditemukan masih banyak ternyata ASN yang tidak tahu mengakses layanan kepegawaian seperti apa. Padahal sebenarnya kita sudah melakukan informasi itu baik itu melalui infografis maupun website ya, tetapi kan kita harus melihat juga kondisi ASN kita kan banyak, terutama di daerah-daerah yang terpencil ya, yang mungkin jangkauan internetnya masih belum stabil, dan juga kita tidak bisa mengabaikan teman-teman ASN, Bapak Ibu ASN yang mungkin usianya sudah sepuh dan tidak familiar dengan teknologi. Makanya kemudian WhatsApp ini dipilih sebagai salah satu media layanan kepegawaian. Karena apa? Tidak mungkin hari gini tidak punya WhatsApp kan gitu ya Mas Dedi ya. Karena saya yakin tidak ada yang tidak pakai HP Android sekarang ya. Karena memang HP Android merupakan sarana untuk absensi juga kan. Jadi kami beranggapan bahwa mungkin dengan menggunakan media WhatsApp ini, layanan kepegawaian bisa terinform dengan baik, dan kita bisa meminimalisir keterlambatan, terutama keterlambatan dalam penyampaian berkas-berkas kepegawaian untuk mereka bisa pensiun. Nah nanti kemudian kita akan belanja ke cuti, ke kepangkatan dan sebagainya. Artinya bahwa uji coba WhatsApp Siap WA ini nantinya bukan hanya berhenti sampai di pensiun saja, tetapi kita akan replikasikan ke semua layanan kepegawaian yang ada. Gitu. Jadi memang untuk tahap awal itu pilot projectnya adalah pensiun ya Bu ya, layanan pensiun. Nanti kalau memang sudah dirasa berjalan lancar akan ke layanan-layanan yang selanjutnya ya Bu ya, seperti itu. Jadi memang dipilihnya WhatsApp ini karena memang kan semua menjangkau ya Bu ya. Nah, jadi layanan kepegawaian yang lebih inklusif lah istilahnya. Kalau kan sementara ini kan channel BKPSDM kan hanya dari medsos gitu kan. Dari medsos saja. Dari medsos atau di grup humas yang memang
itu kan eksklusif untuk umpeg-umpeg ya Bu Ya. ya. Tapi kan kalau dengan adanya ini, dengan adanya Siap WA ini, setiap orang person to person bisa langsung berkomunikasi Ya, dengan BKPSDM, bisa mengakses ya Bu ya, ya. bisa mengakses secara mudah kapan saja. Berarti bisa diaksesnya setiap hari ya Bu ya? Bisa. Jadi di situ juga ada semacam layanan chatbot ya. Nah, semacam layanan chatbot. Jadi ASN di Indramayu kapanpun bisa bertanya mengenai layanan kepegawaian yang ada. Nanti dengan sistem chatbot ini juga mau 7 kali 24 jam deh bisa bertanya kapanpun gitu mengenai layanan-layanan yang ada di BKPSDM, bagaimana cara mengaksesnya dan sebagainya. Itu semua ada di layanan chatbot. Nah, itu salah satu keunggulan dari Siap WA ini. Jadi sekarang kita sudah harus beranjak karena memang semakin kesini kan digitalisasi layanan itu akan semakin akan semakin cepat. Jadi harus kita mengikuti. juga layanan kepegawaian juga harus mengikuti untuk beranjak kepada digitalisasi. Jadi ASN Indramayu nanti kita juga akan berikan pelatihan Mas Jadi bagi yang mereka yang mungkin agak kurang dalam hal penguasaan terhadap teknologi informasi. Nanti kita akan dorong juga dengan pelatihan-pelatihan mengenai digitalisasi ini sehingga antara layanan kita yang beranjak ke digital bisa mereka ikuti dengan baik dengan kita mendorong mereka pada pelatihan-pelatihan yang sifatnya digital. Jadi tidak ada yang ketinggalan lah istilahnya Mudah-mudahan walaupun sebenarnya masalah itu akan tetap ada dari waktu ke waktu akan tetap ada, akan tetapi dengan kita berubah menjadi layanan yang sifatnya digital, kita minimal bisa meminimalisir kesalahan, keterlambatan dan hal-hal negatif lainnya dalam layanan kepegawaian ini. Oke, balik ke teknis dulu ya Bu ya. Kalau untuk WA Blast-nya ini sebenarnya alurnya itu seperti apa sih Bu? WA Blast ya. Jadi nanti kami akan menyiapkan nomor Siap WA ini yang bisa Bapak Ibu ASN hubungi. Nah, nanti WA Blast ini ya nanti akan ada ketika Bapak Ibu me-WA nomor yang sudah kami siapkan tadi, nanti akan muncul layanan apa saja yang Bapak Ibu bisa pilih. Misalnya 1 layanan cuti, layanan 2 layanan karis karsu, 3 misalnya layanan pensiun. Nah, tinggal mengetikkan nomor itu. Misalnya nomor 1 dan cuti, nah itu akan muncul informasi tentang cuti dan juga nanti akan di bawahnya akan ada layanannya. Kalau bisa nanti sih akan kita tambahin Mas Jadi. Misalnya si panduan Ayu itu juga akan masuk di dalam chatbot itu gitu. Jadi tinggal dia mau panduan Ayu tinggal dia ketikkan angka yang menunjukkan di mana panduan Ayu itu berada gitu. Jadi sebenarnya Siap WA ini ada yang dia WA Blast dan juga chatbot juga ya Bu ya? Betul. Jadi untuk WA Blast ini sementara masih untuk layanan pensiun ya Bu ya? Menyusul layanan-layanan lainnya. Kalau untuk chatbot sendiri Insya Allah lebih banyak mungkin ya Bu ya. Apa aja sih Bu kalau di chatbot tuh Bu yang dilayaninya Bu? Yang dilayani yang pertama tentu saja pensiun, kemudian cuti, kemudian karis karsu, nanti juga ada seputar pangkat ya Mas Dedi, tugas belajar juga. Nah, semua layanan kepegawaian nanti akan ada di situ. Nanti kita lihat fiturnya. Nah, tapi ada syaratnya Mas Dedi. Syaratnya adalah karena Siap WA ini nanti terintegrasi dengan Simak Ayu, maka Bapak Ibu rekan-rekan ASN di Kabupaten Indramayu harus melengkapi yang namanya Simak Ayunya. Dilihat lagi datanya sudah benar atau belum. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu rekan-rekan ASN semua tidak mencantumkan data yang benar, kamu juga akan kesulitan dalam mengaplikasikan Siap WA ini, memberikan info-info kepegawaian terbaru kepada Bapak Ibu kan susah. Karena apa? Ternyata nomornya tidak aktif. Jadi pastikan cantumkan nomor WA yang aktif, yang bisa dihubungi, dan intinya dia harus aktif lah intinya. Jangan sampai nggak aktif. Kalau nggak aktif nanti nyasar kemana infonya gitu. Jadi ayo teman-teman ASN Indramayu, bagi yang belum update nomor kontaknya di Simak Ayu, segera update kontaknya ya. Masuk ke Patas, nanti tinggal pilih Simak Ayu, nanti ke menu profil,
tinggal ganti nomor HP aja ya berarti Bu ya, yang nomor WhatsApp yang aktif, biar bisa mendapatkan layanan dari Siap WA ini ya. Siap WA juga sebenarnya logonya presentatif ya Bu ya, bagus banget, maksudnya tuh ada ini yang bikin Mas Dedi sebenarnya. Maksudnya tuh unik gitu Bu, ada tombol apa, ikon khas ASN ya, seperti ini ya Bu ya. Itu ikon khas ya. Iya, biasanya kan izin ya. Jadi filosofinya memang ASN itu untuk melayani, untuk melayani masyarakat, tentunya di BKPSDM melayani ASN di Indramayu gitu tuh. Nah, mungkin filosofinya seperti itu ya Bu ya. Dan ini sebenarnya sesuai ya dengan visi dari Indramayu Reang yang keempat, yaitu tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satunya adalah melalui digitalisasi layanan ya. Nah, kami BKPSDM merupakan salah satu bagian dari perwujudan visi tersebut, yaitu digitalisasi layanan. Maka semua layanan juga nanti akan terdigital dan terintegrasi satu dengan yang lain. Dan terlebih lagi Simak Ayu di Kabupaten Indramayu ya, simpaknya Indramayu namanya Simak Ayu, itu sudah terintegrasi dengan SIASN. Nah, saya juga terima kasih nih ke teman-teman bidang PPI nih, semua mendukung dan semua memberikan kontribusi dalam layanan Siap WA ini ya, dalam proses inovasi sistem layanan ASN via WhatsApp ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inovasi yang dipergunakan seterusnya oleh BKPSDM, dan juga saya berharap bahwa ini akan bisa dikembangkan, mungkin fitur-fiturnya nanti akan menjadi lebih banyak lagi dan lebih bisa membantu ASN di Kabupaten Indramayu dalam melakukan layanan kepegawaian seperti itu. Ya, amin. Semoga memang CPA memang bisa membawa kemajuan ya Bu ya, dalam hal pelayanan terutama untuk ASN di Kabupaten Indramayu. Kedepan juga mungkin dari Simak Ayu juga mungkin ada update-update ya Bu ya. Tentu harus lebih terintegrasi dengan layanan Siap WA juga, harus terintegrasi ke semuanya biar layanan ASN makin mudah seperti itu. Jadi cukup satu pintu aja nanti, berarti semua layanan kepegawaian cukup Bapak Ibu bisa mengakses melalui Simak Ayu. Tidak perlu mengakses lainnya, karena memang menghafal password itu paling susah Mas Dedi ya. Kebayang kalau misalnya semua layanan di BKPSDM berdiri sendiri akan sangat susah, menjadi suatu kesulitan tersendiri bagi para ASN itu untuk menghafal passwordnya karena beda-beda. Jadi nanti kedepannya Bapak Ibu rekan-rekan ASN, semua layanan yang ada di BKPSDM akan terintegrasi dengan Simak Ayu. Jadi cukup satu password seperti di Patas ya. Nah, dan juga kemarin kalau nggak salah kita sudah bisa akses Printer Ayu di Patas. Nah, Alhamdulillah sudah terintegrasi. Jadi terintegrasi semua. Jadi cukup dengan satu password, maka akses kepegawaian akan bisa Bapak, Ibu dan rekan-rekan ASN semua dapatkan. Gitu. Jadi pelayanannya satu pintu lah ya Bu ya. Tidak perlu lagi menghafal banyak-banyak aplikasi ini, passwordnya ini kan pusing ya Bu. Nah, ini dari BKPSDM dan Kominfo memang sudah bekerja sama untuk memudahkan ini ya Bu ya. Untuk memudahkan ASN dalam mengakses layanan kepegawaian yang ada. Rencananya kapan Bu di launching? Kalau tidak ada halangan, mudah-mudahan di bulan Agustus kita sudah bisa launching, kita sudah bisa uji coba. Nanti setelah uji coba itu kita minta saran-saran dari Bapak Ibu dan rekan-rekan ASN semua, apa yang kurang dari layanan Siap WA ini, terutama untuk yang pensiun. Nanti kita akan launching bersama dengan penyerahan SK pensiun. Nah, nanti di situ kita akan tutor ya seperti apa caranya, dan kita akan coba lah beberapa SKPD juga yang ASN-nya ada yang pensiun gitu. Berarti ASN-nya untuk yang pensiun tahun depan mungkin ya Bu? Ya, untuk ASN yang akan pensiun tahun depan ya Bu ya. Atau kalau misalnya ini untuk ASN yang misalnya akan terima SK juga bisa nanti. Oh, bisa juga. Ya, misalnya dia SK-nya sudah dalam proses atau sudah selesai, mungkin nanti kita bisa notis ke mereka gitu. Notif gitu ya, diberikan notifikasi bahwa SK-nya sudah selesai seperti gitu. itu. Jadi memang memudahkan sekali ya Bu ya Siap WA ini ya Bu ya.
Jadi mereka itu tidak perlu menunggu lagi. Tidak perlu nanya-nanya lagi ke BKPSDM sudah sampai mana, sudah sampai mana. Ada yang kurang atau belum, pasti nanti diinfoin ya Bu ya. Misalkan langsung akan kami sampaikan kepada yang bersangkutan. Misalkan BTL atau apa itu kan berarti by system, by system, bukan orang yang menjawab ya Bu ya. Bukan. Jadi nanti teman-teman yang di bidang pensiun, yang di sub bidang pensiun nanti akan lebih ringan. Ya, jadi mereka nanti hanya tinggal memverifikasi saja. Jadi terbantulah karena memang SDM kita terbatas ya Mas Dedi, karena teman-teman di bidang pensiun ini juga nangani pengadaan juga. Betul, gitu. Jadi Bu. akhirnya kesana kemari jadi kasihan gitu. Karena memang dengan keterbatasan tenaga juga akan sangat mempengaruhi produktivitas yang ada dan rawan terlewat juga kan jadinya gitu. Ini kan berarti siap WA ini untuk WA blastnya berarti kan menginfokan bagi yang 1 tahun sebelumnya ya Bu ya ke calon pensiunan agar menyiapkan berkasnya gitu Bu. Ya, mengupload berkasnya karena di situ nanti akan ada linknya gitu. Oh, di WA-nya itu juga akan disertakan link sehingga mereka bisa mengupload langsung. Dan juga nanti ketika sudah terverifikasi mereka juga disampaikan notif bahwa berkas sudah lengkap dan silakan untuk menunggu gitu kan. Begitu juga pada saat berkas pensiunnya SK pensiunnya sudah jadi, mereka juga akan kita notif bahwa SK pensiun sudah bisa diambil di BKPSDM seperti itu. Jadi cukup keren ya Bu ya. Sebenarnya kan layanannya sangat memudahkan sekali untuk ASN ini, terutama bagi yang sepuh-sepuh kan, jadi mereka nggak was-was lagi gitu Bu. Karena rata-rata kan mereka selalu bertanya, Bu, SK pensiun saya itu sebenarnya kapan sih Bu jadi? Iya. Kadang-kadang maksain diri gitu loh, datang ke BKPSDM padahal sebenarnya di website sebenarnya sudah ada, sebenarnya mereka sudah bisa melacak memantau ya Bu ya. Tapi mungkin itu ya itu kembali lagi bahwa tidak semua bisa menguasai teknologi dengan baik gitu kan. Makanya dengan WA ini kan orang pasti melakukan komunikasi sehari-hari pakai WA ya. Gitu kan. Ya, itu kan lebih mudah, mereka jadi bisa lihat, oh iya ternyata saya sudah selesai. Mereka tinggal lihat WA-nya. Ya udah. Berarti tinggal nunggu notifikasi SK pensiun sudah selesai, tinggal nunggu undangan untuk penyerahan SK pensiun berarti itu ya Bu? Seperti itu. Iya. Jadi adanya kendala-kendala seperti pengajuan pensiun yang misalkan banyak ya Bu ya kasus yang udah 1 bulan lagi mau pensiun belum menyerahkan berkas. Itu yang menjadi evaluasi kami. Kadang-kadang ada yang malah tidak tahu bahwa dia itu mau pensiun gitu. Oh iya. Kalau 1 bulan masih mending Mas Dedi. Nah, ini ada pengalaman seminggu sebelum pensiun ini. Atau pada saat pensiun dia nggak tahu bahwa dia itu pensiun. Kalau udah terlewat gitu ya Bu ya. Iya, itu kan kasihan ya. Otomatis kan kalau dia sudah sampai di BUP-nya, otomatis kan gajinya akan terhenti. Gitu. Iya Bu. Sebenarnya kan kalau pengurusan pensiun itu ketika berkas sudah lengkap, sebenarnya pengajuan prakteknya juga sekarang lebih mudah karena melalui SIASN. Ya. Jadi tidak perlu menunggu lama ya, maksimal kerja 3 hari lah. Iya. Gitu. Nah, waktu itu seluruh ASN di Kabupaten Indramayu jangan lupa untuk terus mengupdate datanya. Yang terpenting itu agar kami nanti ke depannya kalau bisa nih para ASN ini sudah tidak usah kirim berkas lagi, tetapi kalau dari Simak Ayu itu sudah akan terotomatisasi berkasnya. Ketika udah lengkap, kami tidak usah meminta berkas lagi gitu. Kalau perlu seperti itu nanti ke depannya gitu. Itu makanya silakan update semua data kepegawaian di Simak Ayu, jangan sampai terlewat. Di scan, dimasukkan ke Simak Ayu. Nah, kalau sudah lengkap enak gitu. Ketika ada keperluan mendadak tidak perlu mengirimkan berkas lagi karena kita sudah punya basic data yang akurat. Ya kalau mau misalkan dari BK-nya BTL berkas tidak lengkap, tinggal kita ambil aja gitu kan. Tentunya kita nggak perlu menghubungi yang bersangkutan lagi kan. Betul. Tentunya scan-nya juga harus yang jelas ya Bu ya. Harus betul. Yang dengan yang jangan yang burem-burem seperti itu karena mungkin kan beresiko ketika di BKN tertolak juga gitu kan seperti itu. Iya. Jadi dari sekarang silakan dibenahi lagi data-data pribadi. Data-data pribadinya ya. Kemudian untuk chatbot sendiri pasti nanti kita infokan ya Bu ya? Ya, pasti kita infokan kapan Bapak Ibu ASN semua bisa menggunakan chatbot ini.
Nanti mudah-mudahan bisa bersamaan dengan Siap WA ini dengan WhatsApp yang kita sampaikan kepada para ASN ini kalau bisa sekalian nanti seperti itu Mas Dedi, jadi sama-sama kita launchingnya gitu. Masih on proses juga sih Bu, masih on proses, jadi mengisi jawabannya apa, menu-menunya jawabannya gitu kan ketika jadi memang masih proses, kemudian juga mungkin ada evaluasi juga untuk chatbotnya kedepannya seperti apa. Kita bertahap aja Mas Dedi, jadi nanti launching kita evaluasi kekurangannya di mana, nanti kita perbaiki, karena memang yang namanya sistem itu tidak bisa langsung jadi ya, karena tetap aja sistem itu buatan manusia, jadi pasti ada beberapa kekurangan. Nah itu yang kita evaluasi, kalaupun dievaluasi masih ada yang kurang, tetap aja evaluasi lagi, pokoknya evaluasi secara terus menerus lah gitu, dan perbaikan secara terus menerus. Memang harus untuk perbaikan itu harus terus menerus ya Bu ya, seperti sistem absensi yang sekarang sudah diperbaiki, ada SIMAK Ayu juga kan perlahan diperbaiki, kemudian ya inovasi-inovasi yang Ibu lakukan seperti Siap WA, kemudian ada SIMAK Ayu dan sebagainya, itu kan sudah bagus gitu tuh, terintegrasi juga dengan SIASN, dengan layanan BKN seperti itu. Kemudian apa sih Bu hambatan-hambatannya Bu untuk ASN ya, maksudnya adopsi teknologi-teknologi kayak gini nih, terutama yang ASN yang ibarat istilah katanya boomer gitu tuh Bu, jadi kan yang mungkin yang tidak terpapar teknologi gitu tuh. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari apa sih kendalanya, adaptasi dan keinginan untuk berubah dan belajar, itu aja sih sebenarnya. Tetapi itu juga kita bisa atasi melalui pelatihan-pelatihan sederhana. Nah, tentunya nanti kita akan menggandeng bidang PKA, pengembangan kompetensi aparatur. Kita bikin pelatihan-pelatihan sederhana, bintang-bintang sederhana tentang penggunaan teknologi, terutama yang mendukung layanan kepegawaian. Seperti itu. Jadi kita tidak bisa membiarkan bahwa udahlah nanti kan ada upahnya, jangan. Jadi yang namanya belajar itu kan harusnya sepanjang hayat ya. Nah untuk itu jangan khawatir, seperti yang disampaikan Mas Dedi tadi, kita akan adakan pelatihan-pelatihan sederhana. Ya teringat waktu peralihan dari absen manual ke absen yang Android juga kan Bu, banyak resistensi kan. Nah ya betul. Banyak resistensi seperti tidak bisa gimana nih cara penggunaannya gitu kan, tapi kan nyatanya setelah dievaluasi kan orang udah mulai beradaptasi, udah mulai nyaman juga gitu kan menggunakan sistem ini kan Bu. Dan memang yang namanya perubahan itu memang kadang-kadang harus dipaksa gitu. Nah tapi dipaksa untuk sesuatu yang lebih baik. Nah kita mungkin akan mengalami masa-masa itu, akan tetapi kan semua untuk kebaikan kita semua, untuk perbaikan layanan kepegawaian, dan yang jelas layanan kepegawaian itu kan bukan untuk siapa-siapa tapi untuk ASN sendiri. Tentunya sekarang aja ya, kalau kita lihat perkembangan beberapa tahun belakang, dulu kita tidak pernah terbayangkan gitu kan bahwa kita bisa memesan sesuatu dari tempat kita duduk gitu. Bener. Ya. Nah, ternyata kan sekarang bisa dilakukan gitu ya, dengan teknologi, penggunaan teknologi. Dalam sistem kepegawaian juga sama gitu. Apa yang tadinya terlihat rumit, kita harus datang membawa berkas dan sebagainya, ternyata semakin kesini ya, semakin berkembang teknologi, ternyata mereka tidak perlu datang lagi ke BKPSDM untuk melakukan layanan, cukup mereka duduk di tempat, tetap mengajar. Misalnya kalau guru tetap mengajar seperti biasa, kemudian teman-teman yang di teknis tetap melakukan kegiatan yang biasa, mereka bisa mengakses dimanapun sepanjang ada jaringan internet. Iya Bu, betul Bu. Seperti layanan pensiun juga saya ingat dulu tuh harus bopong-bopong berkas ke Bandung, seperti itu. Berarti pernah ngalamin Mas Dedi? Iya, saya dulu kan sama Pak Haji Satari Bu. Oh iya. Ya lihat aja Pak Haji Satari bawa-bawa berkas naik bis gitu Bu ke Bandung, nganterin. Bukan GGS ya, GGB, gotong-gotong berkas gitu. Ya seperti itu Bu. Kemudian untuk cuti juga kan sekarang kita udah inovasi ya Bu ya, sudah paperless juga. Dan alhamdulillah sudah ada inovasi juga kan Bu, untuk motong birokrasinya lah ya, jadi lebih mudah. Kemudian layanan naik pangkat apa juga kan sekarang udah mudah ya, lewat link juga kan ya Bu ya. Mungkin seperti itu Bu.
Luar biasa ya ngobrol hari ini, nggak kerasa ya Bu, udah asar. Benar-benar menambah wawasan kita ngobrol dengan Bu Citra tentang WA Blast dan chatbot ya. Jadi WA Blast dan chatbot ini bukan hanya teknologi ya Bu ya. Jadi untuk mempermudah layanan kepada para ASN. Terima kasih banyak Bu Citra. Sama-sama atas waktunya yang diberikan menambah wawasan kita. Sejujurnya terima kasih Mas Dedi dan tim IT dan tim pendistribusi juga, Mbak Kiki, Mas Topan, Arbain, Fitri sama Mas Dion juga. Terima kasih juga, ini tanpa teman-teman semua saya yakin ini tidak akan terlaksana karena bagaimanapun tidak ada superwoman ya. Iya Bu. Yang ada itu pasti adalah super team karena aksi perubahan ini bukan untuk pribadi ya, tetapi untuk kinerja organisasi yang lebih baik, yaitu BKPSDM menjadi lebih baik lagi. Semoga sukses Bu untuk aksi perubahan inovasinya. Semoga membawa manfaat yang besar untuk ASN Indramayu ya. Gitu tujuannya ya Bu ya. Selalu ikuti episode Ayu Podcast untuk mendapatkan info menarik seputar kepegawaian. Jangan lupa like, subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya Ayu Podcast, podcastnya ASN Indramayu.